Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Molly. Saya Tazli. Di acara yang paling berbahagia ini tentu aja kita bakal membacakan 3 berita yang up to date bersama reporter kita yang sudah standby di luar sana ya, untuk menyampaikan informasi terkini terkait berita yang akan kita bawakan hari ini, Tribuners. Oke, apa kabar nih buat Tribuners semua ya? Mungkin ada yang baru pulang kerja tapi kehujanan ya tadi. Sekarang masih hujan gak sih ya di luar? Di beberapa bagian masih hujan dan kita mengingatkan supaya lebih berhati-hati karena belakangan ini kayak dor-doran tuh, ada bencana lahar dingin, longsor, kecelakaan helikopter. Termasuk banyak sekali bencana ya yang terjadi akhir-akhir ini ya. Jadi mungkin Tribuners bisa lebih berhati-hati lagi, mungkin yang menggunakan kendaraan lebih dicek lagi kendaraannya agar terhindari ya untuk terjadi kecelakaan seperti itu. Terus juga untuk mengunci rumah ganda seperti itulah ya. Kok bisa dikerangkeng air rumahnya. Oke deh, kalau gitu nih masuk ke berita pertama. Ini ada kabar yang tidak menyenangkan. Telah terjadi ruda paksa atau juga bisa dibilang pemerkosaan ya terhadap anak di bawah usia, yaitu berusia 6 tahun. Seorang putri yang dari Siantar. Nah, dia tuh terpaksa menjalani perawatan di RSUD Jasamen Saragi pada hari Senin hari ini, Tribuners. Jadi bocah berinisial T ini menjadi korban pencabulan yang diduga dilakukan oleh teman ayahnya sendiri. Jahat kali ya. Aduh, kayak gak tau lah ya mau bilang apa. Manusia memang ada yang gila gitu, ada yang jahat, memang ada yang tega. Dan masih berusia 6 tahun dia tega gitu. Jadi ketahuannya itu karena ibu korban ngelihat anaknya kok di bagian alat vitalnya itu kesakitan terus-terusan dan makin parah. Terakhir dibawa ke rumah sakit, ternyata dicek, barulah mungkin di situ anaknya itu mengaku ya kalau dia telah dicabul oleh teman ayahnya sendiri. Di kronologi di sini diceritakan terkait anaknya yang harus padahal udah mau masuk sekolah tapi harus mendapatkan perawatan karena peristiwa tersebut, tapi tidak jelaskan gimana nih terkait si pelaku. Iya, apakah sudah ditangkap, apakah ada dibuat laporan? Sudah buat laporan dan kabarnya orang tua dari korban ini sudah berpisah ya. Oh iya. Oke, sudah bercerai berarti ya. Oke, ini ada videonya Tribuners, kita saksikan dulu video berikut ini. Sekaligus sebuah rekomendasi ini. Iya, di situ kita terangkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita berikan dalam memberikan supervisi. Sekolah saya. Ini tahap awal ya? Iya. Khusus kaitan dengan kondisi blok sekolah kita. Intinya mewakili Pak Kadis Sosial di sini hadir langsung menyerahkan ini. Yang itu bisa maksimal untuk sampai dengan pemulihan. Itu yang paling penting ya. Jadi mudah-mudahan di awal ini bisa menjadi penyemangat dan juga bisa bermanfaat. Yang saya sampaikan. Selanjutnya nanti ada Nah itu jadi di rumah sakit umum daerahnya yang lagi dilakukan perawatan itu bisa jadi kena mental untuk si anak juga kan terkait hal itu ya. Oke, kita langsung aja ke reporter kita, ada Alija. Halo Bang Alija. Selamat sore Alija. Halo, selamat sore Molly dan Bang Tazli. Selamat sore Medan. Selamat sore Bang. Ini kan terkait aksi pencabulan yang dihadapi oleh anak di bawah umur ini ya. Seperti apa Bang tadi proses perawatan yang dilakukan hari ini? Silakan Bang Alija. Ya, makasih Molly. Jadi sekitar sebelum tengah hari tadi si bocah oleh keluarga ibunya dengan salah satu ormas itu ikut mendampingi untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi, dilakukan visum et repertum untuk memastikan bahwasanya korban ini benar mengalami pencabulan. Karena menurut keterangan dari pihak ibu bahwa korban ini sempat bertemu dengan keluarga ayahnya, gitu. Jadi hari Kamis, jadi korban ketemu. Setelah pertemuan itu korban merasakan sakit di bagian kelamin gitu. Nyata mungkin sempat korban bercerita karena nggak jelas mungkin ceritanya dari pihak dari anaknya. Jadi tapi kecurigaan kemudian mulai menguat manakala ini korban akhir pekan kemarin itu
merasa gatal-gatal juga di area yang sama gitu. Sampai dengan sang ibu berupaya coba menggali informasi apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata korban menyebut bahwasannya dia dilakukan oleh temannya si ayah begitu. Jadi dari situ korban bersama ibunya mungkin dengan teman ibunya melaporkan ini ke Polres Pematang Siantar. Nah, untuk visum, untuk kelengkapan berkas penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan oleh Rumah Sakit Umum. Tadi juga Rumah Sakit Dokter Spesialis Obgyn dan Dokter Spesialis Anak sudah melakukan observasi terhadap korban. Begitu Molly dan Teman Tasdi. Iya. Untuk penanganan kasusnya bagaimana nih dengan pelaku, Alija? Ya, saat ini memang Polres masih mencari ya Bang, karena pelaku sudah melarikan diri dan identitas pelaku sendiri sudah diketahui berinisial J, 27 tahun. Begitu Bang. Berarti si pelaku sudah tahu ya informasi kalau dia sudah dicari nih sama pihak kepolisian ya Bang? Iya, mungkin karena efek jadi rame-rame tadi ya, rame-rame untuk mengantarkan korban ke rumah sakit, dibantu juga sama organisasi masyarakat. Mungkin dari situ ketahuan gitu, sampai si pelaku ini saat dicari sudah nggak berada lagi di rumah. Alija, kalau dari pemeriksaan atau dari pengakuan korban, ini aksi bejatnya ini udah dilakukan berapa kali? Apakah memang baru pertama kali ini? Nah, ini juga tadi Bang Tasdi, dari Kepala Bidang Pelayanan Medik itu Bu Fatma tadi menyampaikan bahwa korban ini agak kesulitan karena terkait berapa lama, karena bukan seperti yang baru mengalami pelecehan seksual sampai berdarah ya, mungkin ini sudah terjadi beberapa kali dan beberapa lama begitu. Jadi perkiraan mungkin di atas kurang dari 2 tahun begitu. Karena memang kisahnya keluarga ini sudah sekitar 2 tahun lamanya begitu, orang tua korban gitu. Jadi ibunya ini kan, ibu si korban itu sering sakit asam lambung gitu kan, jadi sering menitipkan anaknya ke ayah, apalagi si anak seperti yang terakhir kali itu rindu ketemu ayah gitu, jadi diantarkan gitu. Adapun profil sang ayah sendiri menurut keterangan teman ibunya ini ya mocok-mocok begitu, artian belum mendapatkan pekerjaan yang tetap begitu Bang Tasdi dan Kak Moni. Kalau misalnya terkait ayah si korban, ada Bang coba tanya nggak sih terkait peristiwa ini, apakah ada diceritakan bagaimana si korban ketemu dengan temannya tersebut seperti itu Bang Alija? Ya, untuk orang tua tadi kita nggak sempat ketemu ya, karena proses pemeriksaan di Polres juga masih berlangsung. Jadi ketika kita datang memang untuk hasil visum juga sedang dilakukan pelengkapan ya. Jadi memang kita hanya ketemu dengan teman ibunya korban, Kak Moni. Jadi orang tua kita belum ketemu. Kemungkinan besok ya ketemu orang tua bakal ada di rumah sakit, karena besok rencananya wali kota mau berkunjung langsung melihat kondisi si bocah. Begitu Kak Moli dan Bang Tasdi. Terakhir Bang Alija, bagaimana kondisi dari korban saat ini? Jadi memang korban sendiri memang tadi masih sembab ya matanya, mungkin karena kecapean mengikuti proses pemeriksaan medis. Dan ada sedikit beberapa kali lihat memang matanya sembab, mungkin nangis ya, mungkin panik karena agak dikunjungi beberapa kali baik dari kerabat, organisasi masyarakat dan pemerintah. Tapi memang pas ditanya oleh pegawai dari dinas sosial, katanya si korban pengen jadi dokter nanti kalau udah dewasa nanti. Iya, mudah-mudahan tercapai ya. Baiklah Bang Alija, kalau gitu kita tunggu ya Bang proses perkembangan terkait aksi pencabulan ini, semoga pelaku segera tertangkap nih. Terima kasih banyak Bang Alija, selamat beraktivitas kembali Bang. Selamat sore Alija. Selamat sore Kak Moli dan Bang Tasdi, selamat sore Medan. Iya. Kayak Tribuners, jadi mungkin yang ada tahu orangnya siapa boleh diinfokan tuh di kolom komentar ya, mungkin ngelihat si pelaku di mana. Dengan inisial aja mungkin netizen kan luar biasa ya. Dengan inisial aja bisa dapat nama lengkapnya, tinggal di daerah mana, umur berapa, kerjanya apa gitu-gitu ya. Tinggal di kolom komentar untuk membantu mempermudah polisi untuk menangkap pelaku agar segera dapat tindakan nih, karena perlakuan yang dilakukan itu termasuk bejat ya. Baru masa depan.
buat korban juga semoga sehat ya, tidak ada kena mental juga, dan semoga tadi ya cita-citanya jadi dokter tuh tercapai, terkabul doa itu minta duit rezeki. Oke, kita lanjut nih berita kedua. Jadi ini tentang aksi suap katanya Bang. Ya, suap Taruna Polri ya. Yes, biasa ya. Kalau itu kan memang nggak tabu lagi ya. Zaman sekarang katanya kalau masuk polisi harus ada uang masuknya. Kata gitu siapa? Ratusan juta gitulah. Kalau titip nama, kalau nggak masuk namanya daftar. gitu ya? Gitu katanya. Mulut saya. Enggak, itu mulut saya. Tapi kadang momen seperti itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk challenge. Ya kalau lolos untuk dia uangnya, kalau nggak lolos ya udah dibalikkan gitu kan. Bisa aja kita ngaku-ngaku kan. Oh, tapi ya Gitu tergantung fisik sendiri sebenarnya Iya. tanpa harus. Banyak yang memanfaatkan situasi seperti itu. Oh, berarti ada kan, betul kan? Pemanfaatannya. Tadi ngelak habis. Pemanfaatannya bukan berarti masuk Polri itu nyogok, enggak. Orang-orang yang di sekitar. Itulah ya, harusnya segala instansi itu jujur, supaya itulah kalau kita jujur untuk masuk aja kita udah nyogok, gimana lagi internalnya udah korupsi semua dalamnya. Iya. Lingkaran setan ya. Jadi ini terkait Ninawati, kalau Tribunas pernah dengar pernah dengar yang sedang ditahan di sel tahanan Polda Sumo. Jadi ini ia ditahan lantaran dituding melakukan penipuan dan penggelapan modus meluluskan taruna Akademi Kepolisian Akpol. Tapi ini menurut kuasa hukumnya katanya dia tidak terbukti melakukan hal tersebut. Iya. Dan seharusnya sudah dibebaskan, namun belum. Karena katanya ada kasus lain yang menjerat si tersangka dan akhirnya tetap ditahan. Dia sudah 60 hari nih mendekam di penjara ya. Kasus apa yang lainnya kita nggak tahu. Padahal katanya yang penipuan dan penggelapan ini udah nggak ada bukti nih, jadi nggak bisa ditahan. Rupanya ada kasus lainnya, jadi kita belum tahu nih kasus apa. Jadi sebelum kita tanya-tanya ke reporter, kita saksikan dulu video berikut ini. Surat perintah pengeluaran tahanan. Tapi yang bersangkutan masih ditahan Bang ya? Ya, masih ada di dalam. Ya, Bang bisa dijelasin Bang kedatangan kita ke Polda Bang sore hari ini Bang? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kami tertanggal 19 Mei 2024 hadir ke Polda ini di Tahti karena hari ini ada peristiwa yang bersejarah menurut kami. Peristiwa apa itu? Mungkin rekan-rekan media ingat beberapa bulan yang lalu dengan arogannya tindakan Renata yang melakukan penangkapan terhadap klien kami, Bunda Ninawati. Setelah dilakukan penangkapan, di-framing melalui media, ditangkap dengan menggunakan satuan BRIMOB, seolah-olah klien kami sudah terponis sebagai tersangka pelaku tindak pidana penipuan. Namun hari ini kami membiarkan proses penyidikan terus dilaksanakan oleh para penyidik Renata. Karena kami meyakini klien kami bukan pelaku tindak pidana penipuan sebagaimana yang dituduhkan oleh pelapor dan yang disangkakan oleh penyidik. Jadi terhadap perkara dengan tersangka saudari NW, saat ini prosesnya itu terus berjalan, masih berproses di Direktorat Kriminal Umum atas laporan-laporan yang ada dan sudah kita tindak lanjuti. Jadi yang bersangkutan tidak dibebaskan. Saat ini yang bersangkutan pun juga bahkan sedang menjalani proses atas laporan saudara Henry yang juga terkait dengan penipuan dan penggelapan. Jadi sekali lagi bahwa proses terhadap tersangka NW terus berjalan, yang bersangkutan juga masih dalam proses penahanan oleh
Polda Sumatera Utara. Saat ini yang bersangkutan sakit dan dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Untuk berkasnya sendiri seperti apa Pak? Berkasnya sudah kita kirim ke kejaksaan dan tentu ada dinamika ya, penyidik dengan penuntut, dan dinamika dalam proses penyidikan itu yang terus dilakukan komunikasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum. Kita berharap kasus-kasus yang sedang kita tangani cepat bisa mendapatkan kepastian untuk segera kita sidang. Oke ya, ternyata kemungkinan penipuan juga ya, makanya nggak dibebaskan. Tapi mungkin korbannya yang beda ya Bang. Oke, kita langsung aja ke reporter kita, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah. Halo Molly, selamat sore. Sore Bang, masih hujan di sana? Lagi mau hujan. Oh, mau hujan. Abang di mana nih? Polda Sumut? Udah bahasa Aceh aja Glenn. Bahasa Aceh kita yuk, biar nggak ada yang ngerti Tribuners. Oke, Bang, ini terkait Ninawati ya yang sudah ditahan selama 60 hari, terus katanya dari kuasa hukumnya katanya tidak terbukti, dan ada penahanan lanjutan terkait aksi penipuan dan juga penggelapan katanya. Itu seperti apa Bang Alfiansyah, detailnya silakan. Ya baik, Molly, Bang Teguh dan juga Tribuners. Ya, memang kemarin tim dari kuasa hukum Ninawati ini sempat mendatangi Polda Sumatera Utara karena mereka menganggap bahwasanya Ninawati ini yang sebelumnya tersandung kasus ataupun dilaporkan atas kasus kalau Taruna Akpol ini telah habis begitu masa tahanannya selama 60 hari. Nah, pihak kuasa hukumnya ini menganggap pada kemarin itu si Ninawati ini sudah bisa dibebaskan begitu karena memang selama ini bekas yang diserahkan ke kejaksaan itu statusnya P19. Menurut keterangan dari kuasa hukum Nina ini, di mana ada beberapa petunjuk yang belum mampu dilengkapi oleh pihak Polda Sumatera Utara, sehingga pengacara ini mengklaim bahwasanya si Ninawati ini tidak bersalah ataupun tidak terbukti begitu secara hukum melakukan tindakan penipuan terhadap calon Akpol yang dilaporkan oleh seseorang yang merupakan warga Serge. Nah, namun memang menurut keterangan Kabid Humas tadi yang sempat kita wawancarai juga, si Ninawati ini memang sampai saat ini berkas perkara penipuan Akpol yang dilakukannya ini masih berproses begitu. Ya, penyidik masih berkoordinasi dengan jasa penuntut umum agar berkasnya ini di P21-kan begitu di kejaksaan. Namun memang menurut keterangan Kabid Humas, si Ninawati ini masih dilakukan penahanan begitu karena statusnya itu sudah tersangka dengan adanya laporan dari pihak lain begitu atas kasus kalau sertifikat tanah begitu, dengan korban mengalami kerugian itu sekitar 3,3 miliar. Nah, setelah hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak polisian, maka si Ninawati ini kembali ditetapkan tersangka begitu atas kasus penipuan sertifikat tanah begitu. Nah, saat ini kasus tersebut masih terus berproses di Polda Sumatera Utara, sementara Ninawati ini saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena beralasan sedang sakit gitu. Alfiansyah, mungkin untuk kronologi penipuan calon taruna ini seperti apa? Berapa banyak korbannya? Ya, menurut laporan polisi yang kita dapat itu, korbannya itu 1 orang begitu dengan kerugian itu sekitar 1 M. Dia menjanjikan si korban ini untuk awalnya itu masih ke Bintara Polri beberapa waktu lalu, namun tidak lulus, dan kemudian dia menawarkan lagi bahwasanya si korban ini bisa. Halo, Alfiansyah? Suaranya hilang.
seperti perasaan saya pada abang nih. Halo? Senyum. Belum ada bang, suaranya bang. Ayo dicoba lagi yuk, bisa yuk. Belum ada? Halo? Belum ada bang. Dihilangin aja bluetoothnya mungkin. Disambar orang bluetooth. Dia rupanya yang denger ya kan. Ayo berusaha sabar ya Tribuners. Jadi memang katanya Ninawati ini masih mendekap karena ada aksi penipuan sampai 1 miliar, 3,3 Beda miliar. kasus rupanya. Luar biasa ya. Sertifikat tanah. Ini penggelapannya nggak kaleng-kaleng bos, miliar. Calo aduhain. Calo aduh. Ini tapi Ninawati ini statusnya dia apa bang? Maksudnya bukan status sih, profesi. Nggak tahu. Apa? Halo? Ya, oke. Bang Alfiansyah, silakan. Ya, untuk kronologis penipuan Akpol ini, si Ninawati ini dilaporkan oleh salah seorang warga dari sedang berdagai, di mana saat itu si korban apa tadi waria? Warga Serge, dilaporkan oleh seseorang yang merupakan warga Serge. Pada saat itu si korban ini mengaku mengalami kerugian itu sekitaran 1M. Pada saat itu dia ini, anaknya ini ditawarkan oleh si Nina ini untuk masuk bintara Polri begitu. Namun setelah menyetorkan sejumlah uang kepada si Nina ini, namun anak ini tidak lulus begitu dalam seleksi penerimaan bintara pada saat itu. Nah, kemudian si Nina ini kembali menawarkan si korban agar anaknya itu bisa dia menjanjikan bisa meluluskan Akpol begitu. Karena si korban ini percaya dengan si Nina ini, dia pun kembali menyetor sejumlah uang begitu kepada si Nina. Namun setelah ikut pendaftaran begitu, namun anaknya ini kembali gagal begitu karena merasa ditipu, sehingga si korban itu membuat laporan kepada pihak kepolisian begitu. Polisi yang menerima laporan itu langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap si Nina ini. Nah, namun dalam prosesnya sampai saat ini memang kendalanya polisi masih mengirimkan berkas perkara si Nina ini ke kejaksaan begitu. Namun ada beberapa kendala yang diakui juga oleh Kabid Humas. Bahwasanya memang saat ini pihak polisian masih berkoordinasi begitu dengan pihak kejaksaan agar berkas perkara si Nina ini diterima ataupun rampung, dan setelah itu bisa dilakukan persidangan begitu. Oke, Bang, kalau Ninawati sendiri profesinya apa nih Bang selain penggelapan dan penipu? Ya, untuk profesi Ninawati ini di KTP-nya itu dia merupakan ibu rumah tangga gitu. Oh, keren sih dia ya. Kalau misalnya suaminya Bang? Suaminya kurang tahu juga kayak apa profesinya selama ini. Oke, baik. Ya, kalau untuk kondisinya sakit apa sebenarnya dia sampai harus dirawat di Rumah Sakit Bayangkara? Ya, untuk penyakitnya sendiri itu tidak dibeberkan baik itu dari kuasa hukum termasuk juga Kabid Humas tadi. Dalam artian dia ini beralasan sakit begitu dan harus dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Nah, saat ini memang si Ninawati ini masih menjalani perawatan Bang di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Oke. Nggak tahu berarti ya. Oke deh kalau gitu, baik Bang Alfiansyah, terima kasih ya. Kita tunggu untuk perkembangannya Bang. Selamat sore. Selamat sore Alfiansyah. Ya, semoga kejaksaan kalau memang memenuhi syarat untuk menjadi tersangka ya di P21 kan, jangan digantung-gantung. Apalagi ini kasus melibatkan apa ya? Instansi, uang profesi, dan kan? juga uang 1M itu. Itu kan yang katanya masuk bisa jadi bintara itu kan. Jadi kan istilahnya dia oknum luar, ngaku-ngaku bisa masukin orang. Jadi seolah-olah dia kayak orang instansi dari pihak kepolisian, gitu-gitu kan. Makanya tadi Molly sampai nanya suaminya apa, apakah pihak kepolisian juga, ternyata enggak. Dan dia ternyata hanya ibu rumah tangga. Sebenarnya dia pintar, jatuhnya dia pintar bisa nipu orang. Yang tertipu yang pau.
Ya, be smart ya teman-teman ya, di zaman sekarang yang luar biasa ya, penipuan ada aja caranya yang dari undangan apa ini itu, makanya kita harus pintar-pintar jangan langsung mau tergiur. jadi korban. Sebenarnya nggak bisa juga kita hindari kita jadi korban, Bang. Iya, buat apalah masuk polisi nyogok, kan udah dijelaskan. Dengar Bung Tazli, secara resmi aja supaya ketika masuk lebih bangga. Iya, dan juga tidak ada tuntutan untuk mengembalikan modal. Benar ya. Oke deh, Tribuners, kita lanjut ke berita ketiga kita. Ini terkait harga UKT yang naik di USU, Bang. Itu kan udah ada aksi demo dari kemarin ya kan. Yang naiknya itu sampai 4 kali lipat ya. Berapa? Lupa. Belum jelas juga. Cuma dalam sepekan ini heboh itu terus ya. Karena kan mahasiswa merasa diberatkan ya dengan harga UKT yang tiba-tiba naiknya itu sampai berkali-kali lipat. mahal Dan banget. berbeda-beda setiap mahasiswa kan, sesuai dengan profesi orang tuanya. Nah, jadi karena udah banyak yang aksi demo nih dari Rektor USU, Bapak Murianto Amin langsung turun nih untuk menjawab tuntutan mahasiswa yang protes soal uang UKT-nya. Nah, jadi ternyata dari pernyataan Rektor USU-nya ini bilang kalau mereka tuh juga masih lagi nunggu ya untuk gimana hasil keputusannya, apakah direvisi nih berdasarkan Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Jadi sebenarnya kenaikan UKT itu bukan dari pihak kampusnya yang naikin sendiri ya, Bang. Jadi ada dari pihak pemerintahnya yang mengajukan untuk menaikkan. Dan juga kata Pak Rektor tadi, barang siapa yang merasa keberatan orang tuanya, ya laporkan. Bisa gitu. datang, ada biro yang disediakan untuk menjawab terkait harga UKT ada ini. Ada posko pelayanan gitu lah. Jadi mungkin para mahasiswa itu yang diharapkan ya, daripada ada aksi demo yang takutnya demo bagus ya, karena kan itu menunjukkan jiwa demokrasi kita gitu. Cuman takutnya berujung terhambat, anarkis juga. Iya, terhambat proses belajar gitu kan. Tuh, jadi pihak kampus menyediakan biro yang bisa didatangkan mahasiswa dan juga orang tua untuk berkonsultasi nih Tribuners. Jadi ini ada videonya, kita saksikan dulu. Yang terbaik bagi Universitas Sumatera Utara, bukan universitas ke bawah. Bukan bagi Universitas Sumatera Utara atau universitas ke bawah. Sumatera Utara. Namun, salam saya, hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup pendidikan. Pertandingannya kita datangi, mau kita ingatkan, kita sebagai mahasiswa diajari, bukan hanya sebagai bola. Betul tidak kawan? Baik, para kawan di menyampaikan orasi saya kembali. Fasilitas kurang memadai. Kami tidak ingin anarkis Bapak Rektor yang kami cintai. Kami ingin transparansi. Jangan buat ini di mana berdasarkan prestasi dan seterusnya. Yang kedua, mendesak dan menuntut keras untuk merevisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Kami tahu dan kami paham bukan tugas Pak Rektor untuk mengubah Permendikbud. Tapi yang harus kami suarakan adalah biar seluruh santri negeri tahu bahwasanya Permendikbud hari ini banyak ditolak oleh para mahasiswa. Karena kami tidak mau ada rakyat miskin kota, ada anak seorang petani yang tidak sanggup melanjutkan kuliahnya. Yang ketiga, menuntut transparansi dan akuntabilitas anggaran Universitas Sumatera Utara kepada mahasiswa USU. Yang keempat, menuntut pemerataan pembangunan fasilitas kampus. Siang dan sore, salam sehat, salam sejahtera semua. Saya hormati para wakil rektor dan universitas, adik-adik, teman-teman mahasiswa dari kelompok Cipayung yang ada di Universitas Sumatera Utara yang hari ini menyelenggarakan penyampaian aspirasi ke rektor. Aku teringat waktu di masa demo dulu dari atas. Ini kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama, pencabutan SK Rektor surat keputusan tentang UKT di dalam sarjana kemudian masuk seluruhnya. Yang pertama dulu. Yang pertama ini begini. Berdasarkan Permendikbud yang tadi kalian sebutkan nomor 2 tahun 2024 tentang
bantuan besaran bantuan kuliah tunggal namanya BKT. Jadi BKT ini ditetapkan oleh Kemendikbudristek karena ada kesenjangan, dipahami juga kesenjangan antara biaya yang dibutuhkan seorang mahasiswa bergantung dari prodinya dan kebutuhan prodi dan mahasiswa itu dengan uang yang tersedia saat ini. Sudah terhubung dengan wartawan kita, ada Husna. Halo Kak Husna. Halo. Halo, Kak Molly, kedengaran nggak ya? Dengar, Kedengaran. jelas. Oke, Kak Husna ini Kebetulan di sini lagi agak hujan, jadi suaranya agak jelas, aman. Kak Husna, ini terkait harga UKT yang naik ya di USU nih, dan juga sering terjadinya demo mahasiswa yang dilakukan di kampus USU. Seperti apa tadi ketika Rektor USU datang untuk terjun langsung menghadapi para mahasiswa yang melakukan demo ini, Kak Husna, silakan. Iya, ini merupakan aksi kedua ya dari para mahasiswa USU. Sebelumnya itu kan ada dari BEM yang turun langsung juga menyatakan keberatan terkait kenaikan UKT ini. Nah, untuk kali ini mahasiswa yang turun adalah mahasiswa atas nama Aliansi Cipayung Plus yang terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa. Nah, mereka menuntut untuk terkait hal yang sama mengenai kenaikan UKT yang sangat signifikan di tahun 2024 ini. Nah, tadi untuk aksi pertama sebelumnya tidak ada kehadiran rektor di sini. Nah, yang aksi kedua ini rektor turun langsung, bahkan duduk sama rata dengan para mahasiswa untuk menjelaskan terkait kenaikan UKT ini sendiri. Kenapa UKT naik, dan seperti yang diketahui bahwasanya kenaikan UKT ini disebabkan oleh Permendikbud yang dikeluarkan oleh pemerintah yang disesuaikan dengan penerimaan keuangan untuk masing-masing universitas. Nah, seperti yang diketahui kalau di USU sendiri itu kenaikan UKT itu mulai dari sekitar 2.500.000 hingga 20 juta untuk beberapa kategori di setiap fakultas yang berbeda. Seperti itu, Kak. Oke, itu kalau yang 2.500.000 emang sebelumnya harganya berapa dia, Kak? Ini kan kalau golongan UKT itu kan memang ada golongan 1 sampai golongan 8. Nah, kalau contohnya nih ya, ke fakultas kedokteran itu 500 sampai 30 juta. Jadi, dan yang kalau berdasarkan data yang kita lihat itu ada beberapa yang masih rendah, itu kayak fakultas ilmu budaya dan lain sebagainya gitu. Jadi berbeda-beda memang golongannya di setiap fakultasnya gitu. Husna, tadi kan rektor bilang pihak USU itu membuka seperti posko laporan bagi mahasiswa yang merasa tidak sanggup gitu kan. Apakah sudah ada mahasiswa yang melapor atas ketidaksanggupan itu? Iya, Bang. Jadi berdasarkan tanggal yang dibuka ya, mulai tanggal 17 Mei membuka unit laporan itu. Nah, ini berarti dihitung masa kerja, jadi sudah ada 2 hari kerja yang menampung laporan-laporan tersebut. Sudah ada 106 mahasiswa yang melapor atas keberatan golongan UKT-nya. Nah, tadi kita juga bertemu sama salah satu mahasiswa yang asalnya dari Aceh. Dia mendapat UKT golongan 4, yang golongan 4 itu ditetapkan sekitar 8 juta untuk UKT-nya. Oke, udah sampai 106 juga ya, banyak juga ya. Nah, kemudian bagaimana respon dari mahasiswa mendengar penjelasan dari rektor tadi? Kalau mahasiswa yang ikut masa aksi tadi, mereka sebenarnya kurang puas dengan jawaban rektor karena terlalu politisi, mereka katakan. Mereka berharap rektor punya tindak tegas untuk verifikasi berkas mahasiswa khususnya, apalagi terkadang banyak staf-staf yang ketika ada laporan untuk keringanan UKT dan sebagainya, staf tidak melayani dengan baik. Jadi ada beberapa laporan dan keluhan yang mereka sampaikan tadi, tapi tidak tapi jawaban rektor terkesan diplomatis, hanya mengatakan sampaikan buktinya, lapor ke saya langsung, seperti itu. Nah, mahasiswa berharap
rektor bukan menjawab seperti itu, tapi perbaiki staf atau pekerjanya seperti itu, bukan disuruh mahasiswanya untuk melapor, tapi evaluasi para staf yang berlaku demikian seperti itu. Nah, untuk kedepannya apakah ada rencana demo lanjutan atau bagaimana nih rencana dari mahasiswa ini? Kalau mereka sampaikan tadi, mereka akan mengevaluasi terkait jawaban rektor semuanya tadi. Jika mereka merasa ini perlu diaksikan lagi atau disuarakan lagi, mereka berusaha untuk membuat aksi yang lebih besar lagi. Itu jawaban mereka tadi. Terus kalau dari Permendikbudnya sendiri, kapan nih bakal ada hasil? Kan katanya bakal ada, kita lagi nunggu nih ya dari Permendikbudnya, itu seperti apa, Kak? Iya, sebenarnya ini kan permasalahan UKT ini bukan hanya terjadi di USU ya, tapi seluruh Indonesia, karena beberapa universitas juga banyak mahasiswa yang melakukan aksi demo yang serupa gitu. Nah, infonya ada rapat antara DPRD dan Kemendikbud terkait undang-undang ini, terkait Permendikbud ini, tapi kita belum tahu kelanjutannya seperti apa. Oh, masih menunggu juga ya berarti ya. Semoga ada keringanan ya untuk para mahasiswa terkait UKT ini ya. Baiklah Kak Usna, terima kasih banyak nih atas informasinya Kak Usna. Kita tunggu untuk perkembangannya Kak, seperti apa. Kalau misalnya ada demo lagi mungkin bisa diinformasikan juga supaya bisa membantu para mahasiswa agar dapat memberikan hasil demokrasi mereka dengan baik gitu ya, agar tidak ada aksi-aksi yang anarkis. Baiklah Kak Anissa, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Husna. Tadi saya bilang apa Anissa? Maaf Kak Usna. Loh, kok aku ngerasa percakapan aku kok beda ya? Aku Anissa. Maaf ya Kak Usna. Oke lah Tribuners, itu dia tadi ya 3 berita kita hari ini ya. Jadi semoga nih para mahasiswa yang mengutarakan isi hatinya dengan keberatan terpenuhi. Iya, dapat mungkin bukan terpenuhi, bisa seadil-adilnya lah di titik tengah, dapat jalannya win to win. Karena untuk menuntut ilmu, untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Mahal-mahal gitu kan. Awak kena juga kemarin itu. Pas di zaman awak naik 100% lebih. Oh iya. Di zaman Molly kok Molly masuk dia baru naik, sial kan. Semester awak tuh naik. Jadi kayak sama. Ya udah gitu kayak ya udahlah gitu dengan awak yang kuliahnya yang malam tuh apa bahasanya? Eksekutif ya? Oh, iya. Tuh yang kerja malam jadi karyawan ya. Ya, karyawan. Jadi masuknya tuh malam gitu. Jadi ya udahlah gitu. Oke deh Tribuners ya, jadi semangat terus nih buat para mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya ya agar terdengar oleh pihak pemerintah. Itu juga kita kepengen tahu juga kenapa dibuat ketentuan seperti itu, dengan alasan apa. Mungkin dari pihak Kemendikbudnya bisa menjelaskan lebih detail lagi ya Bang. Alasannya naiknya itu terlalu besar dan tidak wajar. Untuk kemana, alasannya apa, harusnya itu dijelaskan. Jangan tiba-tiba dinaikkan terus mahasiswa kayak gini, tidak ada juga kejelasan dari Kemendikbudnya. Baiklah Tribuners, itu dia ya 3 berita kita hari ini. Terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah menyaksikan Selamat Sore Medan. Jangan lupa untuk terus saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau kita kembali, aku Tazli dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.